Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Farida selaku Kepala Sekolah SD Negeri 006 Bukit Bestari. Yang saya hormati Ibu-ibu Majelis Guru SD 06 Bukit Bestari. Terima kasih saya ucapkan karena sudah hadir bersamai saya di acara aksi nyata diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.1. Untuk itu marilah sama-sama kita mendengarkan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita. Sebelum acara ini saya mulai, kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan karunia-Nya yang tak terhingga maka kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Serta salawat beriring salam untuk junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kita akan mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Ibu-ibu yang saya hormati, khususnya Ibu guru kita ya, sebagai guru penggerak, Ibu Usnani SPDI yang kami banggakan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu rekan majelis guru SD 6 Bukit Bestari yang mana telah ikut partisipasi untuk melaksanakan kegiatan hari ini yang disebut dengan kegiatan diseminasi. Kegiatan ini adalah nanti disampaikan oleh guru penggerak kita Ibu Yusnani SPDI, akan menyebarkan informasi kepada kita semua tentang budaya positif ya. Jadi untuk itu saya mengharapkan kerjasama kita semua berkolaborasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Yus nanti sangat bermanfaat untuk kita semua demi kemajuan SD Negeri 06 Bukit Bestari. Saya rasa mungkin cukup di sini dulu. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Baiklah Bapak Ibu, saya mohon izin sebelumnya di sini kami ditugaskan untuk membuat aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum saya mulai, saya nak berpantun dulu. Pohon beringin cegah erosi, rumah kuat karena pondasi. Mohon izin mulai presentasi, semoga dapat memberi esensi. Ambil kayu untuk membuat meja, kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Nah, ini saya beri salam lagi. Kalau tadi salam pembuka, ini salam saya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriring salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, dan ibu-ibu Majelis Guru SD 06 yang saya cintai. Adapun kegiatan saya pada siang hari ini adalah untuk menyampaikan diseminasi tentang budaya positif modul 1.4 bersama saya Yusnani SPDI CGP Angkatan 11 SD Negeri 006 Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang. Nah, sebelum kita mulai, boleh Ibu semua kita berdiri dulu sedikit, tidak siang kan? Kita berdiri. Ya, kalau kita nak berhadapan nih kayaknya kurang-kurang dia. Kita berhadapan dulu kiri kanan. Kita senyum dulu dengan kawan kita sebelah. Menebarkan budaya positif dulu. Coba senyum ke sebelah kiri madep-madepan. Madep-madepan dulu, habis itu senyum tahan 30 detik. Gitu. Coba Ibu, ada kiri kanan gerak. Iya. Senyum dulu. Ya. 30 detik tahan biar awet mudanya bertambah kan. Oke, terima kasih. Silakan duduk, tepuk tangan untuk kita bersama. Baik, sebelum saya melanjutkan, di sini ada kesepakatan forum diseminasi. Kira-kira yang pertama, saling menghargai siapapun, sepakat? Ya. Yang berikutnya menjadi pendengar yang baik, sepakat? Ada yang mau ditambah? Kiranya mau ditambah silakan. Atau 2 saja, bisa disepakati. 2 saja karena ada siang. Baik, terima kasih. Nah, di sini ada pun konsep dari inti budaya positif. Ini ada 8 item yang akan saya sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Nah, di sini yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Ini pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang lebih dirancangkan. Prinsip pembelajarannya itu berdasarkan berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan yang selalu kita sebutkan, yaitu profil pelajar Pancasila yang sama-sama kita ketahui ada 6 profil pelajar Pancasila. Nah, ibu-ibu sekalian, jika mendengar kata positif ini, sekiranya apa sih yang ibu bayangkan gitu? Apa sih yang ibu pikirkan? Silakan, ada yang mau berargumen, saya persilakan. Ini ya, kalau kita dengar budaya positif, nah pikiran kita apa gitu? Silakan yang mau beri tanggapan. Silakan Bu Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus. Kalau berkaitan dengan hal positif dalam pikiran saya itu segala sesuatu yang sifatnya baik. Kalau berpikir positif ya berpikir yang baik. Perilaku positif ya perilaku yang baik. Positif di dalam pemahaman saya adalah apa atau segala sesuatu yang mengarah ke hal yang baik, membawa kebaikan, membawa manfaat. Itu positif. Itu aja. Terima kasih Bu Neng. Yang lain? Ada yang Bu? Yang lain? Jadi kita mendengarkan positif seperti Bu Neng bilang tadi, Pak Bu Neng?
Iya. Oke, sama-sama kita lihat. Nah, di sini yang termasuk budaya positif itu mungkin sering kita lakonin ya ibu-ibu ya, cuman kita mungkin belum bisa mengarahkan. Misalnya di sini ada 5 budaya positif, yaitu yang pertama saling menghargai, yang kedua bekerja sama, bertanggung jawab, datang tepat waktu, dan fokus pada solusi. Itulah yang disebut dengan budaya positif, yang termasuk dalam budaya positif. Nah, adapun makna budaya positif sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya yaitu dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, ya, yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Nah, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, inilah kita dulu diibaratkan seperti tukang padi, tukang kebun ya. Nah, di sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Ya, jadi sehingga guru mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pelajaran bila lingkungan sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Nah, kemudian makna dari budaya positif itu sendiri yaitu sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik baik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Hal ini dapat dibentuk dalam keluarga, organisasi, ya, tempat kerja atau komunitas. Nah, di sini juga disebut dengan ada budaya positif, kemudian ada disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Nah, ada pun pertanyaan pemantiknya di sini, bagaimana cara membuat murid disiplin? Kemudian siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Atau orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Nah, kemudian di sini ada disiplin. Kiranya kalau disebut kata disiplin, apa yang Ibu bayangin? Coba. Kalau disebut kata disiplin, yang terpikir oleh kita itu apa gitu? Tepat waktu, kata Ibu kepala sekolah. Terus yang lain? Aturan yang berarti ya, aturan.
tata tertib. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi kita lihat bersama yaitu makna disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, di mana kepatuhan pada peraturan. Nah, sedangkan kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, jadi di sini kita tidak lagi memberi hukuman kepada murid-murid kita. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid-murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Nah, berikutnya sejalan dengan pandangan Jens Gosen dalam bukunya Rektor Kurning School Discipline 2021. Nah, beliau menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid, atau juga disebut dengan pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, jadi motivasi yang datang dari diri mereka sendiri, dalam diri mereka. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, adapun nilai-nilai kebajikannya, yang pertama yaitu keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran. Yang kedua bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, dan kasih sayang. Yang terakhir rajin, komitmen, percaya diri, dan sabar. Ini adalah merupakan nilai-nilai kebajikan. Nah, kita manusia ini mempunyai kebutuhan dasar manusia, ya, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama ada kasih sayang, cinta dan kasih sayang
kesenangan, kebebasan penguasaan. Nah, di sini kesenangan. Kesenangan ini kita sebagai manusia itu ingin bermain, humor ya, antusiasme dan tertawa. Kemudian cinta dan kasih sayang. Itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada kebebasan. Di sini pinginnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, diakui, dan didengarkan. Nah, yang terakhir ada kebutuhan bertahan hidup, yaitu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar pada diri manusia. Nah, adapun 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai yang mereka percaya. Inilah 3 motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3. Kita kadang menjadi seorang penghukum, kemudian membuat konsekuensi dan restitusi. Di sini istilahnya kita penghukum, kadang-kadang kita tidak terencana, tiba-tiba saja gitu kan. Kalau ada situasi dan kondisi yang tak menyenangkan, kita bisa di sini menjadi penghukum. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, dan restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini ada restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, di sini jika murid kita istilahnya mengalami kesalahan atau berbuat yang tidak kita inginkan, nah disinilah kita seorang guru melaksanakan restitusi untuk menanyakan kenapa sih dia berbuat demikian gitu. Jadi kita jangan langsung menghukum dan lain sebagainya. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini kita guru mempunyai restitusi 5 posisi kontrol guru. Itu yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Nah, itulah dia 5 posisi kontrol. Jadi kita lihat satu-satu. Penghukum itu seperti apa, pembuat merasa bersalah itu seperti apa, teman seperti apa, pemantau seperti apa, dan manajer itu seperti apa. Kemudian nantinya sama-sama kita refleksi diri, kita berada di posisi yang mana. Nah, di sini sebagai penghukum.
ya, yaitu ada kata-kata patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Jadi kita sering mengeluarkan kata-kata seperti itu. Nah, penghukum disebut dengan penghukum, yaitu nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Nah, hasilnya murid kita itu kemungkinan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Mungkin dia merasa jengkel gitu ya. Nah, jadi di sini posisi disebut dengan penghukum. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, ini ada video posisi sebagai penghukum. Kita saksikan bersama. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, inilah contoh posisi penghukum ya, Ibu ya. Selanjutnya kita lihat sebagai membuat merasa bersalah. Nah, membuat merasa bersalah. Nah, jadi membuat merasa bersalah itu nada suara kita tuh halus. Nada suara kita halus, melemes, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak-anak. Akan tetapi bahasa tersebut membuat murid itu merasa bersalah. Ya, seperti kata-kata ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian ada kata-kata lagi, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Dan gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, jadi ada kata-kata seperti itu. Jadi inilah disebut kita membuat merasa bersalah. Kita lihat videonya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang,
tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, yang keempat yaitu pemantau. Ya, di sini nada suara datar pada bahasa tubuh yang formal, tapi menghasilkan murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Nah, di sini ada kata-kata peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, di sini juga ada videonya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, tapi di sini kesian ya Ibu ya, anaknya istilahnya tidak istirahat gitu kan. Nah, berikutnya yang terakhir di manajer, di mana manajer ini yaitu dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Hasilnya murid merasa dihargai dan murid dibuat mengaku atas kesalahan dan merasa bahagia karena diajak diskusi dan mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Nah, di sini ada kata-katanya. Apa yang kita yakini, kembali kita ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki ini, hal apa yang akan terjadi pada diri kamu ya? Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Jadi kita tuh memberi ke murid biar dia sendiri istilahnya memperbaiki kesalahannya dia sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, ini dia videonya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, disinilah ibu-ibu istilahnya kita sudah melihat 5 kontrol posisi guru ya. Jadi kita di sini kalau kita bertanya kita berada di posisi yang mana kiranya hari ini. Mungkin kalau belum kita dapat ilmu ini, saya sendiri mungkin di posisi penghukum atau pemantau, bisa teman dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan sudah dapat ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi di posisi manajer ya. Begitu juga dengan ibu kepala sekolah terhadap gurunya, begitu juga gurunya terhadap murid-muridnya. Insya Allah ya, kita menjadi posisi yang manajer ya. Insya Allah. Nah, di sini untuk yang berikutnya yaitu keyakinan kelas ya. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kiranya ada yang mau beri pendapat? Kenapa sih tidak peraturan? Nah gitu. Kenapa dengan keyakinan? Ini pula ada keyakinan dan ada peraturan. Ya silakan, Bu, udah siang ya? Mau ice breaking dulu tak? Silakan Bu Neng. Kalau peraturan itu dulu ada konsekuensi ya. Ya. Kemarin kebetulan saya pernah baca sekilas saja berkaitan sama keyakinan. Kalau keyakinan itu kan kesepakatan satu kelas, jadi tidak ada konsekuensinya. Cuman di kelas itu dituntut untuk melaksanakannya, tapi tidak ada konsekuensi di belakang. Itu aja, tidak tahu yang lain. Cara keyakinan kelas itu sepakat apa yang mau dilakukan. Ya. Mereka komitmen dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu sudah dibuat, apakah dibuat guru sendiri atau dibuat oleh sekolah. Jadi kayaknya bagusnya sekarang ini sistemnya keyakinan kelas. Mereka yang membuat sepakatnya gimana? Nah, apa yang akan dilakukan kalau misalnya mereka itu terlambat? Mereka membuat kesepakatan. Jadi harus mematuhi keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Semoga mereka menjadi murid yang disiplin sesuai dengan permintaan dari sekolah atau aturan dari sekolah. Itu saya rasa cukup. Ya, terima kasih Bu Ibu. Nah, benar sekali yang disampaikan oleh teman kita. Nah, kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas adalah nilai-nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Kemudian keyakinan kelas dapat memotivasi murid secara intrinsik karena nilai-nilai tersebut universal dan disepakati secara bersama, terlepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, atau agama. Keyakinan kelas juga dapat membantu membentuk karakter murid menjadi individu yang berintegritas, berani, dan berempati. Karena tadi sudah merupakan keyakinan dibentuk bersama, insya Allah anak-anak itu akan ingat. Nah, jadi sekiranya dia membuat kesalahan sedikit atau lupa, ayo ingat keyakinan kelas kemarin yang kita buat. Nah, mereka paham kok itu. Nah, kemudian peraturan kelas. Peraturan kelas adalah seperangkat aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh guru, ya, dan harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Peraturan kelas dapat membantu siswa menghindari hal-hal negatif seperti membuat keributan, membuang sampah sembarangan, mengotori sekolah, dan telat masuk kelas. Boleh peraturan kelas? Boleh, tetapi harus ada keyakinan kelas, ya.
Nah, adapun pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama harus bersifat abstrak. Ya, contoh seperti yang kita ambil dari nilai kebajikan tadi, jujur, yang tadi ya, yang saya sampaikan tadi, menghormati gitu. Nah, yang kedua berupa pernyataan universal. Yang tiga dibuat dalam pernyataan positif. Positif itu seperti ini. Kan kita sering membuat kata-kata jangan mengganggu. Nah, itu kita ambil kalimat positifnya. Atau kita saling menghargai. Nah, bisa kayak gitu. Berikutnya sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi yang kita rumuskan keyakinan kelas itu bersama ya, kesepakatan guru dan murid. Jadi kalau seperti tadi saya bilang, jika murid kita melanggar, ayo ingat keyakinan kelasnya apa? Oh ya Bu, saling menghargai. Nah gitu. Kemarin kelas 4 udah saya coba praktekkan dan kami tempel di kelasnya. Nah di situ sedikit, misalnya kawannya ngobrol atau apa gitu kan, saya ingatkan, yuk keyakinan kelas kita. Oh iya ya Bu, ya sebentar diamnya. Nah inilah contoh keyakinan kelas 4. Nilai universalnya itu bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Ada juga kata-kata seperti ini kalau ibu-ibu mau buat ya, kalau yang belum buat misalnya kami saling menyayangi gitu. Murid dan guru saling menyayangi, murid dan guru saling mencintai atau menghormati, boleh kata-kata seperti itu. Nah inilah kata-kata universalnya, saling membantu, jujur dan dapat dipercaya, peduli. Nah dari kata-kata ini ibu olah menjadi keyakinan kelas. Dari kesepakatan, nah dari kesepakatan yang kita buat menjadilah satu keyakinan kelas. Nah yang terakhir ini adalah ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan tahapan segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah. Nah yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah itu dia. Nah yang pertama menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya ada kata-kata berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah ini langkah pertamanya, kita menstabilkan identitas. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi mereka berbuat salah itu istilahnya ada kebutuhan yang ingin dicapai atau apa sih kebutuhan tersebut. Nah di sini ada kata-katanya memvalidasi tindakan yang salah itu seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanya terlebih dahulu kepada anak. Kalau dia berbuat salah, jangan langsung kita memarahi. Kemudian ada kata-kata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Pastilah dia jawabnya tidak mau kan kalau kita ngomong gitu.
Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi di sini langkah keduanya kita validasi tindakan yang salah. Dan langkah yang ketiga, nah itu menanyakan keyakinan kelas. Dari berbuat salah tadi yang ini sudah kita sepakati berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya. Nah, sini kata-katanya apa keyakinan kelas kita? Jadi ditanya kembali kepada anak-anak kita yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian nilai-nilai apa yang sudah telah kita sepakati bersama? Tadi misalnya ada tanggung jawab, ada disiplin dan lain sebagainya. Kata-kata berikutnya, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, jadi ini bisa kita buat di keyakinan kelas. Nah, di sini kemarin saya sempat mempraktekkan, memang ada tugasnya. Ini salah satu 5 kontrol tadi, ambil kontrol yang manajer. Kenapa ya? Wah, pasti menyenangkan. Ibu pun senang berjalan-jalan di daerah, bermalam di sana. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan aturan sekolah? Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Nah, menurut kamu keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Iya. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Membuat saya melaksanakan. Betul. Karena sholat itu sangat penting buat kita. Karena sholat itu merupakan yang agama. Kira apa yang harus kamu lakukan? Nah, kira apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Saya akan mengaji ada lagi? Nah, baik, berarti kamu sudah paham dengan keyakinan sekolah kita. Alhamdulillah, Ibu apresiasi dan merasa senang. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas ya. Saya coba melakukan restitusi tiga restitusi ini dengan peran guru sebagai manajer, di mana anak-anak tersebut menemukan kesalahannya sendiri, kemudian memperbaiki dari diri dia sendiri tanpa dorongan orang lain. Seperti itu. Luar biasa sih. Tapi kemarin semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk
Iya, gimana Bu Yanti kalau kelas 1 ya? Ya. Kemarin juga kami ada membahas di elaborasi kalau kelas 1 kayak mana gitu. Jadi banyak masukan. Ya kalau untuk kelas 1 mungkin lebih ditampilkan ya atau dicontohi dengan perilaku kita. Misalnya bertanggung jawab setelah belajar buku itu adik-adik ini nak bukunya letak di sini ya gitu. Jadi lebih ke perilaku kita mencontohi gitu. Tapi anak-anak itu dia kadang bijak kok. Kita buat aja dulu, misalnya jujur. Nah contoh misalnya jumpa uang nanti kasih ke siapa kalau bukan punyanya. Gitu. Jadi dari perbuatan kita gitu. Tapi tetap kita tempel di kelasnya. Kita sama-sama mengingatkan dengan anak-anak kita. Itu yang jadi hangat perbincangan kemarin di elaborasi. Ya, masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, ya itulah peran guru ya 5 posisi kontrol. Peran guru. Nah, berikutnya penutup. Di dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi itu tujuan kita, terutama dalam menerapkan budaya positif dan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, demikianlah inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita bersama, dan mudah-mudahan setelah ini ibu-ibu membuat keyakinan kelas dan ditempel di kelas masing-masing. Saya lihat sudah ada beberapa kelas ya, ada keyakinan kelas. Tetapi kalau seandainya kalau kita SD ini kayaknya HP ini tidak ya, anak kita tidak ada membawa HP ya. Jadi mungkin tidak perlu kita buat di keyakinan kelas tersebut. Jadi kita ambil yang kesehariannya, jujur misalnya, bertanggung jawab, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, seperti itu. Banyak kok di Canva itu, buka aja cari keyakinan kelas 5, keyakinan kelas 6. Dia ada misalnya kesepakatan gitu. Jadi berambil dari kata kesepakatan menjadi satu keyakinan kelas. Nah itu bukan hanya kita tempel, tetapi kita ingatkan apabila mereka istilahnya ada sedikit misal kelakuannya enggak, nah ingat nggak keyakinan kelas kita kemarin? Nah gitu dia ingat, insya Allah dia ingat. Kemarin kelas 2 itu kan pandai dia, kita ini cobaan pandai dia. Nah pandai dia menyebut tuh. Jadi jangan takut ibu-ibu, kita berbuat saja dulu. Jadi kalau misalnya istilahnya belum berhasil, itulah tadi. Terus kita ingatkan. Memang keberhasilan itu tidak hanya satu kali, berulang-ulang kali baru mungkin berhasil. Nah, terima kasih ibu-ibu semuanya atas waktunya. Jadi demikianlah dari materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat, terutama untuk kita bersama dan untuk sekolah kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida SPD akan menyampaikan tanggapan tentang rekan
kita Ibu Yusnani SPDI sebagai guru penggerak SD 6 Bukit Lestari, yang mana beliau telah memberikan kegiatan tentang budaya positif. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut, Ibu Yusnani sebagai guru penggerak sudah menyampaikan materi budaya positif dengan sangat baik dan sangat jelas dan sangat memuaskan. Kemudian ada lagi selingan-selingan supaya keadaan peserta menjadi semangat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Semoga rekan-rekan yang lain dapat mengambil manfaat dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Yusnani SPDI. Untuk Bu Yusnani, semangat bergerak terus maju. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasa. Saya sekolah di SD 001 Bukit Lestari. Kesepakatan kelas yang sudah kami buat bersama teman dan Bu Yusnani ini merupakan budaya positif. Akan kami laksanakan agar kalian menjadi murid yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.